pasca Kanjuruhan gitu ya, itu aku pribadi nggak pernah punya logika atas itu gitu, atas perdamaian bisa terjadi dengan satu insiden besar gitu ya. Itu nggak pernah ada teorinya. Bahkan mungkin sekelas begawan-begawan yang paham tentang teori perdamaian gitu ya, ini nggak ada di benak mereka, aku pikir. Ketika kita mensupport sesuatu gitu ya, dalam konteks ini klub, kita harus tahu klub ini diciptakan sebagai apa. Dalam konteks PSIM, dalam narasi masa pergerakan gitu ya, tahun 30-an kan konteksnya perjuangan ya. Nah, kalau kita memahami bahwa kita mendukung PSIM, satu, kita harus tahu klub ini itu punya spirit apa. Mas Dimas Maulana. Ya, halo. Atau sering dipanggil Dimas Bawaskor. Ya, benar. Sehat, Mas? Sehat. Halo GNFI. Ya, selamat datang di Gutok. Jadi ini Gutok adalah obrolan ringan. Sebenarnya bukan ngobrol yang close gitu, enggak, cuma penggalian opini aja. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan, tapi kita kemasannya juga sambil ngobrol santai. Biasanya di Gutok itu awalnya sebelum kita ngobrol itu ada kuis, Mas. Oke. Karena biar ada GNFI-nya. Ya. Terkait wawasan Mas Dimas tentang Indonesia. Kalau dulu sekolah tuh paling pertanyaan tuh kayak di repul-repal tuh loh, Mas. Oke. Ada pilihannya berarti ya? Ada pilihan ganda nanti tak tanya. Yang pertama, udah siap, Mas? Siap. Stadion dengan kapasitas penonton terbesar di Indonesia. Sepak bola nih. Oke. A. GBK. Ya. B. JIS. Atau C. Palaran Samarinda. Ya, tricky nih. GBK. GBK, oke. Ya. Kalau di Manokwari jam 9.30, Ya. di Batam jam berapa? Kalau- A. 8.30, B. 7.30, atau C. 6.30. Selisih 2 jam. Berarti 877. 7.30. 7.30. Oke. Kan Batam WIB. Ya. Kita lanjut. Berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini? A. Oke. 38, Ya. B. 37, atau C. 36. Nah, ini tricky nih semua nih. 38, 36. Kayaknya aduh 36. 36. Kalau Terakhir. benar dapat 4 ya. Terakhir. Negara di ASEAN yang pertama kali merdeka. A. Filipina, B. Malaysia, atau C. Indonesia. Malaysia jelas setelah Indonesia. Filipina, Indonesia. Angel tenan iki. Indonesia 45, Filipina berapa ya? Filipina aja. Oke. Kita review. Stadion dengan kapasitas terbesar tadi jawab ya, Mas? GBK. GBK. Yang benar JIS. GBK itu setelah Asian Games kan Iya, jadi kecil ya? Single seat ya. Jadi di GBK itu 77.193. JIS? 82.000. Oh, pantes. Keren. Oke. Kalau Palaran 67.075. Ya, jelek ya sekarang ya. Enggak keurus, Mas. Rumput-rumput aja sih. Iya. Terus kalau di Manokwari jam 9.30, di Batam jam berapa? Tadi jam 7.30 ya. Oh, benar. benar. WIB. Berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini? Tadi jawab 36. Yang benar 38. Negara di ASEAN yang pertama kali merdeka, Filipina. Betul. Itu tahun 1898 tuh udah merdeka. Berarti Lumayan. Filipina ya? Bener ya? Bener. Aku tadi jawab Filipina ya? Iya, tadi jawab Filipina. Iya. Betul. Karena dia di bawah Spanyol. Benar. Oke, Mas Dimas Maulana. Lahir dan besar di Jogja. Langsung, Mas. Lahir di Wonogiri, Mas. Lahir di Wonogiri. Lahir di Wonogiri, cuma numpang lahir. Tapi besar sampai 35 tahun di Jogja. Oh, iya. Ya, nggak sampai 36 lah, 36 di Jadi Jogja. hampir seumur hidupnya di Jogja. Ya, Terus basic keilmuannya sejarah. ya. Kemarin lulus sejarah. Dan yang kita tahu Mas Dimas sangat aktif di persepak bolaan lah. Bisa Ya. disebut football family kah? Bisa disebut mungkin apa ya? Ada istilah di bahasa Inggris ya, club historian atau
sejarawan klub gitu ya. Oke, menarik Tapi tuh. unofficial Ya, dia. nanti ada soal Tidak itu. resmi. Nah, kenapa Mas sangat menyukai sepak bola? eh karena satu ya, simpel bahwa sepak bola itu aku sukai sejak kecil ya, mulai dari baca koran gitu, terus datang ke stadion. Hal-hal yang membawaku pada satu kesenangan nonton nonton orang di lapangan gitu loh. Pernah ngerasain SSB, pernah lah, seperti halnya anak-anak yang ada di Jogja atau di Indonesia ikut SSB, tapi jiwanya tetap supporting gitu ya, jiwanya mendukung gitu ya. Jadi lebih ke arah bagaimana kita mendukung klub sepak bola dengan cara yang bermacam-macam gitu ya. Oke, tadi nyebut kata mendukung. Kurang lebih bisa diartikan supporter ya Mas, Ya. supporter sepak bola. Supporter. Nah, bagi Mas Dimas tuh sepenting apa sih supporter bagi sebuah klub itu sendiri? Aku pikir supporter vital ya perannya. Selain dia bisa menjadi, ya bahasa umumnya dia bisa menjadi pemompa semangat untuk pemain gitu ya. Satu itu corak di stadion nggak kosong. Jadi agak susah ketika misalnya waktu COVID gitu ya, stadion kosong tanpa adanya penonton, atau sekarang ada pertandingan sepak bola yang tidak bisa dihadiri penonton, baik tamu maupun tanpa penonton misalnya, itu jadi kayak kurang lengkap gitu ya. Tapi juga di sisi lain klub juga melihat ini market, ini pangsa pasar gitu. Jadi banyak hal gitu ya di dalam konteks supporter ini. Berarti memang penting sebenarnya ya, klub dan supporter itu saling berinteraksi secara sehat. Iya, aku pikir kelindan ya, semuanya punya pengaruhnya, semua punya hal-hal yang saling berhubungan gitu ya, antara klub dan supporter tuh harus bersinergi. Yang aku ucapkan ini nggak gampang sebenarnya, karena beberapa supporter dan klub ada hubungan yang tidak harmonis atau terkesan panas gitu ya. Misalnya terjadi di Semarang, apa yang terjadi di Bandung gitu ya, yang terjadi di beberapa momen misalnya di Jogja gitu ya. Itu tapi hal-hal ini masih bisa diurai dan didinginkan gitu. Dan kalau stigmanya itu kan supporter melekat pada sebuah nilai kekerasan loh Mas. Benar. Nah, bagaimana Mas Dimas itu memandang itu Mas? Apakah benar atau sepenuhnya tidak? Ya, tidak salah juga, tapi ya tidak terlalu benar juga. Pada kenyataannya memang benar bahwa image atau citra supporter yang lekat dengan kekerasan memang terjadi gitu, memang ada, dan beberapa publik gitu, atau ya ini sudah jadi common sense aku pikir ya, udah menubuh gitu. Namun yang ada di benakku atau ketika aku dengan Bawascor dan juga teman-teman itu melihat bahwa ada upaya beberapa kelompok supporter atau Bawascor sendiri memberikan satu warna atau citra bahwa bisa loh kegiatan-kegiatan yang dilakukan supporter itu kegiatan-kegiatan positif, atau bagaimana mengkonversi sesuatu yang negatif, sesuatu yang sudah tercap atau terstigma negatif ini bisa memberikan hal-hal positif gitu. Berarti supporter yang baik itu parameternya adakah atau seperti apa? Well, supporter yang baik parameternya, kalau aku pribadi melihatnya gini. Jadi ketika kita mensupport sesuatu gitu ya, dalam konteks ini klub, kita harus tahu klub ini diciptakan sebagai apa. Dalam konteks PSIM, dalam narasi masa pergerakan gitu ya, tahun 30-an kan konteksnya perjuangan ya. Nah, kalau kita memahami bahwa kita mendukung PSIM, satu, kita harus tahu klub ini itu punya spirit apa, sejarahnya bagaimana. Kedua, hari ini klub ini akan ngapain. PSIM yang sekarang di Liga 2 kan pengen tuh promosi Liga 1. Supporter sangat ingin momen bahwa
ini menjadi satu kebangkitan PSIM nggak lagi main di kasta kedua atau divisi ya Liga 2 lah, dulu divisi utama gitu, harus beranjak, harus mentas gitu ya. Itu yang menjadi poin bahwa harus tahu kembali lagi, harus tahu sejarahnya, harus tahu apa sih rencana besar dengan dulu diciptakannya PSIM gitu. Ya. Jadi minimal kalau kita berantem gitu, kita tahu apa yang kita perjuangkan. Oke. Terus ini kembali ke ideal, Mas. Gimana sih idealnya sebuah klub sepak bola di ya mungkin di Indonesia atau lokal di sini dapat bersinergi dengan supporter gitu dan menyerap aspirasi. Kan kita tahu banyak supporter yang berbasis community dan mereka bergerak tidak hanya melulu ke stadion dan nonton sepak bola kan. Di luar itu mereka melakukan sesuatu, entah gerakan sosial ataupun apapun. Nah, itu idealnya klub itu bagaimana mereka sebaiknya menyerap dan mengambil atau mungkin ikut bersama teman-teman dari komunitas ini untuk bersama di gerakan itu. Ya, aku pikir dalam konteks Jogja gitu ya, yang punya kekayaan kreatif atau ya kita kota budaya gitu lah. Anggap saja ini jadi satu peluang bagi klub untuk mengunduh komunitas yang beragam, atau dalam hal yang paling spesifik misalnya di PSIM ini kan banyak geliat-geliat komunitas yang punya kegiatan kreatif, kegiatan yang positif, kegiatan yang punya dampak sosial gitu. Misalnya Bawaskor dalam konteks ya lagi-lagi harus merefleksikan apa yang telah dilakukan Bawaskor, misalnya resik-resik stadion. Simple, ngambilin sampah-sampah yang ada di stadion. Tapi yang membedakan kita dengan tim yang bekerja di stadion dalam konteks bersihin sebagai kegiatan kerja mereka, ini beda gitu. Bawaskor ngambil dipisah. Jadi plastik dan non plastik gitu ya, itu dipisah dalam proses pengambilannya. Nah, kita sudah bikin prototyping kegiatan ini banyak 6 kali selama Liga 2 ini. Sejak awal sampai pertandingan kandang ke-6 gitu, kita melakukan itu dan punya goals. Goalsnya apa sih? Ini bisa jadi peluang untuk kita olah jadi plastik ini, kita olah jadi solar gitu ya, atau bahan bakar yang kalau teman-teman yang ada di Jogja pasti tahu shuttle namanya Sitole gitu ya, shuttle yang ada di kawasan wisata. Nah, solar yang kita olah dari stadion, kita punya bayangan dia jadi program. Jadi solar itu disuplai untuk Sitole, terus kita akan muter-muter ngomongin sejarah PSIM. Karena Bawaskor punya tur titik putih, itu kayak program jalan-jalan yang ngajak publik atau umum gitu, atau orang atau fans gitu untuk tahu sejarah sepak bola di Jogja ini kan macam-macam. Nah, program tur titik putih semacam itu. Tapi kembali lagi ke stadion, ada sistem yang kita coba kelola gitu. Ada bayangan yang kita impikan gitu ya. Gitu sih. Oke. Tadi kan udah sering nyebut Bawaskor. Ya. Mungkin bagi teman-teman yang atau mungkin follower Bawaskor tahu apa itu Bawaskor. Bagi teman-teman di sini kita tarik dikit lagi bagi yang belum tahu. Sebenarnya Bawaskor itu apa sih, Mas? Terus tujuan visi yang dibawa itu apa? Apakah hanya supporter sepak bola kah atau lebih dari itu yang juga berimpact ke masyarakat umum? Oke, ya, Bawaskor adalah paling simpel adalah menjelaskan bahwa Bawaskor itu komunitas yang punya kegiatan bermacam-macam. Misalnya ada kegiatan resik stadion, ada kegiatan namanya Pot Juta Harapan, kita gambar bareng anak-anak. Itu juga cara kami untuk belajar secara otodidak menjadi fasilitator anak gitu ya, menghadapin anak, terus kita gambar bareng. Kalau ini kita putar lagi di pernyataanku yang di awal bahwa image negatif yang ada di fans atau di supporter sepak bola kan lekat dengan kekerasan gitu ya. Bagaimana istilahnya ngomong daki-daki, ngomong machoisme atau over masculinity gitu ya. Itu yang jadi cara kita untuk satu mungkin menguranginya dengan ngajak teman-teman cowok dalam hal ini untuk terlibat dalam kegiatan yang
berhadapan dengan anak-anak gitu ya. Itu Pojita Harapan tuh simpel, anak-anak gambar di galon bekas, terus nanam. Tanamannya juga tanaman yang ada di sekitar kita, ya, tanaman obat keluarga, cabai, terong segala macam yang bisa dipanen gitu ya, yang bisa diunduh di kesempatan setelahnya setelah ditanam gitu. Jadi ngajarin anak juga pengalaman bahwa melukis itu juga penting dengan medium yang lain gitu. Terus kita punya kegiatan macam-macam sih, ada jalan-jalan tentang sejarah sepak bola, kita pernah bikin prototyping museum. Jadi semua kegiatan yang berhubungan dengan fans, berhubungan dengan sejarah, berhubungan dengan ya karena kita dari PSIM, kita banyak berkutat di sana. Tapi ada hal-hal yang terhubung dalam konteks sepak bola. Misalnya kita bikin magazine. Nah, kita bikin kayak semacam zin yang kita distribusikan ketika pertandingan. Nah, zin ini salah satu pelantar atau platform gitu yang menjadi menjadi wadah untuk teman-teman menulis. Karena di dalam konteks PSIM atau konteks sepak bola, beropini itu takut. Beropini kan berarti entah itu tulisan maupun verbal ya. Nah, salah satu caranya adalah bagaimana magazine ini menjadi fasilitas untuk teman-teman berani bicara, berani mengungkapkan sesuatu apa yang dia bayangkan, apa yang dia pikirkan. Terus distribusinya secara gratis, kita cetak sekitar 500 eksemplar gitu. Dan di beberapa momen kita bekerja sama dengan komunitas lain, misalnya dengan Animal Friend Jogja, pegiat binatang yang dalam konteks kemarin mereka lagi mengkampanyekan kembali perda tentang konsumsi dan perdagangan daging anjing. Jadi karena Jogja ini banyak banget komunitasnya gitu. Nah, kita ngajak komunitas lain untuk merasakan apa yang ada di stadion gitu. Jadi kita ngundang mereka untuk bikin campaign, bikin kampanye di kampanye tentang perda mereka ya di stadion gitu. Berarti dari awal itu Bawaskor ini didirikan, apakah awalnya seperti komunitas supporter yang lain atau kita dulu sering menyebut laskar, nonton Hana Muri nonton pertandingan di dalam lapangan, terus setelah itu bertransformasi menjadi gerakan sosial juga, atau dari awal memang dibentuk untuk ini ada lanjutannya, tidak hanya nonton bola di stadion, tapi Bawaskor ini dari awal memang dibentuk untuk membuat sebuah gerakan komunitas gerakan sosial di masyarakat seperti itu, atau dari awal yang tadi aku bilang tadi? Ya kalau dari awal sebenarnya aku sendiri ya, aku 2010 memulai dengan bikin merchandise gitu ya, bikin kaos karena juga kegelisahan tentang desain-desain kaos saat itu, tapi juga di waktu yang sama mengumpulkan arsip dari koran, menulisnya melalui blog, melalui ya blogspot atau WordPress gitu. Secara otodidak belajar nulis gitu ya, walaupun kuliah gitu, tapi secara otodidak belajar menulis yang populer gitu ya. Terus lambat laun juga jatuh dalam tanda kutip jatuh di kegiatan-kegiatan semacam pameran arsip, terus bikin diskusi. Nah, dari yang sendiri terus kita ketemu beberapa teman-teman sebagai, aku nyebutnya dulu tandem think tank gitu ya, tandem ngobrol gitu. Terus sekarang sudah bertransformasi, ada orang-orang di dalamnya gitu. Jadi ada orang-orang yang maka aku sebut kayak semacam komunitas, karena ada orang yang menghandle urusan bikin persiapan diskusi, produksi zin gitu. Jadi tidak lagi hanya Dimas gitu ya, tapi dia menjadi berkembang menjadi semacam ya sebut saja semacam komunitas gitu ya gitu. Terus kalau tadi memorabilia museum dan sebagainya kan, Mas Dimas kan pernah ke luar negeri melihat bagaimana klub-klub di sana, klub-klub di Eropa, di Asia ataupun di ASEAN sendiri, mereka mungkin beberapa udah concern dengan ngerumat ngerumat tuh apa ya? Merawat apa yang barang-barang yang ada nilai sejarah dari klub itu. Ketika balik ke Indonesia terus ngelihat bagaimana klub sepak bola di sini dari mulai top tiernya Liga 1 sampai di bawahnya itu seperti apa realitanya? Apakah klub itu sendiri juga
juga ada beberapa yang sudah melakukan itu atau masih kalah jauh dengan bagaimana klub itu merawat ingatan tentang masa lalunya atau sejarahnya itu sendiri? Sebenarnya juga yang aku alami pengalaman ke luar negeri terus nonton yang terjadi di dalam hal ini terjadi di Eropa gitu ya, dan mencoba mencangkokkan apa yang bisa dilakukan di Jogja gitu tuh. Sebenarnya yang menjadi menarik adalah misalnya pernyataan stakeholder bahwa di sini belum ada artefak atau tempat yang cocok sebagai museum gitu ya. Jawabannya sebenarnya salah. Karena kita tuh punya banyak peluang untuk membuat atau mengkonstruksi museum yang kita pahami gitu ya. Dalam artian gini, museum atau merawat atau ngerumat itu tidak melulu dengan bikin bangunan terus ada benda-bendanya gitu ya. Ya konvensional semacam itu. Tapi misalnya yang dilakukan Bawaskor itu adalah datang ke mantan pemain untuk mewawancarai. Jadi bertanya dengan pelaku gitu ya. Karena historiografi PSM ini nggak pernah ada yang bikin. Atau mungkin secara umum ya historiografi Sepak bola misalnya. di klub-klub di Indonesia ini ya. Beberapa penulis sudah nulis, misalnya Bola nulis, atau beberapa jurnalis atau PSSI dalam perayaan-perayaan 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun mereka menulis gitu ya. Hanya annual ketika Annual anniversary ya. aja ya. Tapi sudah ditulis gitu. Nah, PSM ini kan enggak gitu loh. Jadi bisa dibilang bahwa Bawaskor salah satu elemen yang nulisin tentang PSM gitu loh. Jadi kalau kita ngelihat lagi Bawaskor itu mulai menelusuri lagi ya di era katakanlah tahun 2000 ke belakang gitu atau 2006 ke belakang. 2006 itu aku pilih karena aku sudah sadar nonton PSM dalam tanda kutip sebagai remaja gitu ya. Sadar bahwa ini pertandingan, ini bisa diingat gitu ya, gitu. Nah, kita mundur jauh sampai 80-an, ketemu antar pemain. Dulu sempat misalnya dalam satu peristiwa, dulu PSM sempat mau promosi nih. Nah, kita tanyain lagi ke mantan pemain, apa sih yang menyebabkan saat itu tidak jadi promosi? Nah, bekal-bekal ini yang menjadi salah satu narasi yang jadi program turunan Bawaskor, misalnya tur titik putih, kita berkunjung ke rumah pemain, kita datang ke lapangan yang punya konteks sejarahnya gitu, atau ke makam pendiri gitu ya. Jadi riset-riset ini menjadi, misalnya wawancara tadi menjadi bekal Bawaskor untuk mengolah lagi, jadi pameran arsip, jadi buku misalnya gitu. Gitu sih. Berarti secara apabila udah ada sedikit kesimpulan tuh Ya. apa yang dilakukan Bawaskor tuh luar biasa ya, ngelihat gerakannya mulai dari sosial movement sendiri, terus bagaimana kalau bahasa Jawanya itu nguri-uri klub itu sendiri, merawat ingatan lah, merawat apa yang udah ditinggalkan dan terus dilakukan aktivasi terkait itu. Nah, klub sendiri Mas, pernah nggak melihat movement Bawaskor ini dan mereka melakukan tanggapan apa ketika melihat movement dari Bawaskor ini? Pernah atau ada gerakan bareng gitu secara officially yang secara official memang belum ya, tapi ada kesempatan kami diundang, misalnya ada pengenalan sponsor gitu, kita diundang sebagai media untuk datang gitu ya. Tapi dalam konteks PSM yang sering disebut klub bersejarah gitu, bagi misalnya CEO bilang bahwa klub ini bersejarah gitu, nampaknya belum menjadi satu usaha yang lebih konkret lagi gitu loh, bahwa terus nek tim bersejarah terus ngopo gitu. itu kan jadi pertanyaan selanjutnya bagi Bawaskor atau bagi aku pribadi gitu ya. Jadi rasanya kayak terus ya kalau udah bersejarah ngapain sih gitu ya. Misalnya ngomongin bahwa kita klub bersejarah, ya PSM tuh mungkin nggak pernah datang ke makam pendirinya gitu ya kan, jadi paradoks ya atau jadi unik gitu ya. Itu jadi ini juga ketika ngomongin PSM identitas para pendiri gitu ya, itu pernah ada shell-nya yang mungkin teman-teman juga yang tahu gitu, itu jadi shell yang cukup unik gitu ya. Tapi kita tarik lagi ke klub gitu, kayaknya mereka belum punya bayangan bahwa narasi sejarah adalah salah satu kunci untuk ngembangin klub itu sendiri. Belum lihat itu. Ya mungkin semoga nanti ke depan klub bisa lebih mendengar dan
mengimplementasikan langsung ke program mereka juga yang lebih bersinergi lagi pada komunitas-komunitas seperti Bawaskor. Iya benar harusnya. Terus ini terkait tragedi Kanjuruhan, Mas. Oke. Ya udah sekitar hampir 2-3 tahun ya. Ya. Udah jalan hampir 3 tahun ini. Di satu sisi memang itu kelam ya, Mas. Semoga tidak terulang lagi. Di sisi lain di momen itu menjadi momentum bagi beberapa elemen supporter, dari mulai elemen supporter yang dari atas, mulai mungkin pengurus-pengurusnya, supporter secara lingkup besar, terus sampai ke grassroots itu yang dulunya mungkin dalam tanda kutip bermusuhan, ada beberapa yang akhirnya bareng. Terus pernah kemarin ada istilah Mataram Islah, jadi akhirnya 3 klub di Persis Solo, PSS Sleman, PSIM dan mungkin ada Persiba Bantul akhirnya menyuarakan dan yaudah ini kita islah karena semoga tidak terjadi lagi. Nah untuk di grassroots sendiri setelah terjadi tragedi Kanjuruhan itu implikasinya apa yang terjadi setelah itu? Kalau yang menarik dari logik dari pasca Kanjuruhan gitu ya, itu aku pribadi nggak pernah punya logika atas itu gitu, atas perdamaian bisa terjadi dengan satu insiden besar gitu ya. Itu nggak pernah ada teorinya, bahkan mungkin sekelas begawan-begawan yang paham tentang teori perdamaian gitu ya, ini nggak ada di benak mereka aku pikir, karena beda banget nih Kanjuruhan nih. Tapi yang bisa kita unduh dari itu, dan aku bersyukur sekali kita berdamai dengan Sleman, dengan Solo gitu ya, hangat di Bantul gitu ya. Ya Jogja menjadi mudah bagi Bawaskor untuk bikin kegiatan literasi gitu ya. Misalnya kalau kita bandingkan 10 tahun yang lalu gitu ya, Bawaskor bikin acara, aku kenal dengan teman-teman Sleman, aku kenal dengan teman-teman Solo gitu, aku datang dong, wah Mas takut ya, Mas next time ya atau lain kali ya gitu ya. Aku memahami bahwa mereka ingin tapi tidak berani untuk masuk ke wilayah kami gitu ya. Tapi hubungan pasca Kanjuruhan maupun bahkan sebelum Kanjuruhan, teman-teman literasi sebenarnya sudah terhubung gitu ya, sudah punya satu pola komunikasi yang terjalin gitu ya. Kita sering ngobrol soal referensi, misalnya ngomongin cetak gitu ya, misalnya ngomongin literasi, kita sharing desain, gimana sih, dan tahu bagaimana memproduksi, kiat-kiat memproduksi, atau beberapa kesempatan pernah Bawaskor diundang ke Solo 2015 kalau nggak 2014 gitu, diundang ke Solo oleh Pasupati Kampus kalau nggak salah. Itu juga tidak disematkan dalam poster gitu karena juga takut menjadi satu resiko ya, publik yang besar, tapi juga semua Pasupati datang gitu ya. Tapi di momen itu yang aku respect adalah saat itu gitu masih konflik juga, mereka ingin tahu sebenarnya arsip ini bisa jadi apa sih gitu ya, atau mengumpulkan arsip dalam konteks kelompok supporter akan jadi apa, pertanyaan besar mereka kan itu. Nah Bawaskor di 2014 kan sudah mulai gencar membagikan arsip visual gitu ya, foto-foto lama ke Twitter, ke Instagram gitu. Jadi 10 tahun yang lalu mereka mengundang, pengen tahu bagaimana sih membuat yang semacam Bawaskor itu saat itu. Tapi juga pasca Kanjuruhan kemarin bikin acara di Sleman gitu ya, rame banget gitu ya, orang yang datang, kita bertemu, ngobrol, saling bercerita tentang satu peristiwa yang kita alami bersama, misalnya konteks PSIM lawan PSS di Bantul gitu kan. Itu kan banyak cerita gitu. Jadi kita jadi menemukan cerita-cerita itu terhubung gitu ya. Insiden-insiden itu terhubung gitu. Kayak film tuh ada perspektif dari kamera ini, terus kita juga nemuin perspektif dari POV dari figur yang lain gitu. Dan ketika disatukan dalam momen yang berbeda, walaupun dalam tanda kutip harus dengan tragedi seperti itu, tapi ketika itu cerita-cerita yang dulunya mungkin disimpan tidak diceritakan dengan momen yang sekarang ngobrol bareng, ternyata seperti itu akhirnya jadi puzzle ya. Jadi puzzle gitu loh. Walaupun meskipun kembali lagi harus
perdamaian ini terjadi harus dengan cara seperti itu. Ya, ya, aku pikir ya itu jadi catatan bersama gitu. Pasca Kanjuruhan maupun di Jogja sendiri kan, di Sleman ada beberapa teman-teman yang meninggal karena kekerasan supporter, atau di Jogja juga gitu. Itu juga harus tetap jadi apa ya, jadi pengingat kita, pengeleng-eleng lah bahasa Jawa nih. Tidak harus dilupakan, tapi harusnya menjadi refleksi dan pengingat ketika ada yang harus dikorbankan gitu. Betul, artinya kegiatan kita hari ini, Bawaskor hari ini terlalu berharga untuk kita, apa ya istilahnya, kalau kita nanti rusuh lagi gitu ya, itu maniman lah. Iya. Karena dia harus dibayar dengan darah dan nyawa gitu. Dan untuk karena kita tahu sendiri kasus di Kanjuruhan sendiri sampai sekarang juga belum terlalu clear kan. Ya. Kasusnya juga belum dari pihak korban dan lain sebagainya, itu masih belum melihat tanda-tanda. Kalau ngelihat lorong kegelapan tuh belum melihat titik ujung lorong itu seperti apa gitu. Semoga bisa segera selesai dengan ya dari pihak korban semuanya udah Ya, ini terselesaikan lah. pelik banget sih, advokasinya juga sedang dilakukan di Surabaya. ya pasca Kanjuruhan ya Bawaskor pengen banget bisa datang ke Malang, Surabaya, Bandung untuk ngobrolin hal-hal positif, literasi, apa yang bisa dilakukan bersama. Ya, tentang melakukan kegiatan yang dilakukan bersama, Mas. Ya. Bawaskor sendiri kan awalnya mau tidak mau dikenal sebagai kelompok supporter sepak bola, klub sepak bola, dan pada akhirnya bergerak di grassroots dan melakukan aktivasi sosial, gerakan sosial, dan pastikan connecting with another another skena, another scene yang tidak berhubungan dengan sepak bola sama sekali. Nah, ketika itu terjadi sampai sekarang, apa manfaatnya, Mas, untuk sosial itu sendiri dan untuk orang memandang sepak bola itu sendiri? Sebenarnya paling simpel ada nambah jaringan. Jadi menambah jaringan atau jejaring yang tidak melulu di sepak bola gitu ya. Misalnya konteks di Jogja, kita berjejaring dengan teman-teman Animal Friend Jogja, itu advokasi pada hewan. Dengan Trash Hero Indonesia, mereka punya kegiatan bersih-bersih, bersih-bersih di ruang publik, dalam konteks ini alun-alun Kidul. Nah, kadang kita tuh terinspirasi dari gerakan-gerakan mereka. Atau kemarin kita ngundang teman-teman food bank yang ada dari B6 di Solo. Kita pengen tahu, kita pengen belajar gitu. Jadi kesempatan-kesempatan yang saya sebutkan bahwa ini menjadi literasi, menjadi terbuka gitu ya, semua orang, nggak cuma anak-anak PSM aja yang datang di aktivasi Bawaskor. Itu jadi peluang kami untuk membuat istilahnya merealisasikan ide-ide yang kapan lagi ngundang teman-teman Solo, dan teman-teman Solo berkenan hadir gitu ya, pengen tahu praktiknya. Jadi ini nambah jejaring, belajar saling mengintip praktik gitu ya. Jadi teman-teman juga yang dari misalnya konteks Animal Friend gitu belajar, oh ternyata bisa toh bikin buletin yang lucu gitu ya. Lucu ya, dalam tanda kutip menarik gitu ya. Dalam hal ini menarik, dengan book paper, dengan di print dan terjangkau gitu. Atau kemarin di Kota Gede Cup kita juga berrelasi dengan teman-teman band gitu ya, karena hari ini musik sepak bola itu kan berkelindahan gitu. Nah, kita berkoneksi dengan teman-teman Dekik, teman-teman Jeblok gitu. Gitu sih. Dan itu tidak dilakukan di PSM. Oleh klub gitu ya. Iya, dan klub di situ ada masyarakat sosial. Iya. Nah, apakah adakah korelasi, Mas, antara tingkat permasalahan sosial di masyarakat itu dengan gairah sosial masyarakat itu dalam mendukung tim sepak bola di stadion? Ada nggak korelasi selama ini yang dilihat Mas Dimas ketika di stadion dan di kehidupan sosial masyarakat realitanya? Oh iya, aku pikir bahwa stadion sebagai ruang untuk berekspresi itu terjadi gitu ya. Itu terjadi di Mandala Krida. Artinya semua orang yang datang ke Mandala Krida membawa keresahan, kemarahan, permasalahannya gitu ya. Itu yang aku lihat gitu. Misalnya ngomongin spanduk gitu ya, itu kan banyak gitu ya. Atau bagaimana mereka
meluapkan emosinya, letupan-letupan energi yang berlebih itu di stadion gitu, itu terjadi gitu ya. Kalau kita ngelihat lagi bahwa apa ya, kalau Jogja, aku pikir sejauh ini stadion jadi salah satu ruang berkumpul kami yang kalau kita sebut bebas gitu ya, mungkin bebas gitu ya untuk mengungkapkan sesuatu bahwa aku punya pendirian soal ini, aku nggak setuju dengan ini, aku nggak suka dengan cara mainnya yang ada di lapangan, aku nggak suka dalam konteks ini, nggak suka cara sistem klub melakukan supporternya, atau meluapkan bahwa nonton dalam konteks ini nonton PSM angel gitu ya, susah gitu, harus berburu online segala macam, harus berrelasi dengan NIK, macam-macam gitu. Jadi luapannya ketika kita nonton ya jadi ruang berkumpul yang kita bisa ngobrol, bisa meluapkan di situ. Iya. Berarti memang ketika orang menonton sepak bola ke dalam stadion tuh macam-macam mereka. Motifnya macam-macam. Motif ketika di lapangan ada Ya. yang nonton, terus bawa keluarga, bawa pasangan, mungkin untuk sendiri dengan komunitasnya. Dan kita ngelihat ya mungkin Mas Dimas sudah pernah ngelihat langsung stadion di Eropa. Kalau mungkin teman-teman yang belum berkesempatan nontonnya cuma di TV ya. Ketika melihat mungkin Liga Inggris, Liga Italia, atau mungkin Liga Spanyol, itu kan ketika ngelihat di tribun kan macam-macam ya. Bahkan ketika disorot di tribun ada teman-teman difabel, terus atau mungkin kakek nenek yang bisa berchance nyanyi dengan teriak, terus anak-anak, terus dengan berbagai macam gender, berbagai macam latar belakang dan usia. Nah, melihat Mas Dimas yang dengan bawa skor, dan Mas Dimas sendiri sebagai supporter dan hampir tidak pernah absen nonton langsung di stadion. Kita ngomongin tentang stadion sendiri sebagai ruang aman dan nyaman bagi semuanya, Mas. Ya, benar. Itu seperti apa melihat di Indonesia secara umum, atau mungkin ya secara lokal, secara khususnya ya di Jogja ini. Di Jogja ya. Saya kita refleksi lagi di Kanjuruhan, 135 orang lebih itu tidak pernah dirinci bahwa ada anak-anak, ada perempuan. Dia, bagiku, menurutku itu harus jadi pengeling-eling meneh bahwa anak-anak korban dalam konteks peristiwa itu, perempuan juga jadi korban dalam peristiwa di Kanjuruhan. Nah, hari pasca itu juga kalau aku pribadi belum berani bawa anakku ke stadion gitu ya, karena ada banyak pertimbangan gitu ya, ada banyak pertimbangan yang matang bahwa stadion ini belum punya infrastruktur yang mumpuni dalam mitigasinya. Di sini ya, mungkin di sini ya. Mandala lah misalnya gitu. Mandala Krida Jogja ya. Ya, salut juga untuk orang tua yang membawa anaknya gitu, atau salut juga ada PSI yang punya tiket anak gitu ya. Tapi kembali lagi, kalau kita urai lagi, yuk kita buat benerin sistemnya gitu ya. Aku juga meminta juga mungkin stakeholder terkait ya, aku nggak tahu DPRD setempat gitu yang ngomongin soal bagaimana perda anak gitu segala macam gitu kan, ada hubungan yang harus dilakukan gitu ya. Jadi misalnya kampung ramah anak kan ada gitu ya, pasti kan stadion ramah anak ini kan salah satu impian ya, bisa jadi salah satu impian gitu ya. Sistemnya harus dilakukan gitu. Jadi misalnya bagaimana anak-anak ini punya ruang aman dari asap rokok. Permasalahan kita adalah teman-teman juga cukup piawai dalam menyembunyikan rokok gitu ya, atau terbebas dari, ini agak susah, suara-suara yang tidak tepat gitu ya, misalnya umpatan, miso segala macam. Mungkin kalau di setahu kayak di Millwall ya, seambiar-ambiarnya Millwall Inggris ya. Millwall Inggris. Seambiar-ambiarnya Millwall, dia punya satu tribun yang jauh dari tribun away, itu tribun untuk anak dan orang yang nggak ingin
kena reduksi violence. Ya, Millwall kan sangat lekat dengan violence ya, sangat dengan kekerasan, Iya, brandingnya juga, iya. citranya juga sampai di mana-mana gitu ya, mendunia lah. di dunia gitu ya. Nah, mereka punya sistem itu. Nah, itu yang Harusnya ya? Apakah harus atau Harus. sebaiknya? harusnya. Jadi harusnya Klub-klub PSIM atau ya klub atau Panpel ya berkelindan dengan klub itu bikin sistemnya. Udah ada tiket anak itu tidak itu belum ya? bagus. belum dibarengi belum dibarengi dengan tetek bengek lainnya gitu ya. Bagaimana safety-nya, jalur keluarnya bagaimana. Terus apa sih yang bisa disajikan selain ngasih tiket anak gitu ya. Misalnya kan kalau aku inget kalau di stadionnya siapa ya? kemarin di Johor Mas mungkin. Di Johor itu dia part of UNICEF kalau nggak salah. Oh iya. Aku nggak tahu turunannya, tapi misalnya aku ke Notts County gitu ya, itu di Nottingham, sekelas timnya Notts County itu, mereka tuh Ya mungkin dengan GBK jauh ya. Oh, GBK jauh ya, kecil banget, tapi mereka tuh ada di sudut tribun anaknya ada satu kertas untuk mewarnai di dalam. Nah, Dan itu menarik. detail kecil. Hal subtil itu yang jadi apa ya? Ya gestur positif banget bagaimana mereka melihat adanya anak ini jadi apa ya? Jadi peluang untuk ngembangin kreatif gitu ya. Tapi kalau kita lihat lagi yang di Notts County gitu ya misalnya, itu ya emang bagaimana sponsor juga bisa masuk gitu ya. Tapi kalau kita bisa elaborasi ini secara lebih bijak gitu ya, akan lebih tepat gitu. Imbang antara konkret pertanggungjawaban sosial untuk bagaimana tribun ini menjadi ruang aman tidak hanya untuk anak tapi mungkin perempuan hamil, mungkin manula atau seperti apa, veteran bisa diakomodir dengan baik oleh klub. Kurang lebih kan daya tarik untuk secara marketing sponsor juga semakin besar kalau kita melihat tengah-tengahnya, tidak hanya marketingnya tapi bagaimana benar-benar safety dan ruang aman bagi semua ketika nonton di stadion itu benar-benar tercapai gitu. Benar. Yang paling semoga nanti ke depan juga ada seperti itu. Nah, di Kutok itu ada pertanyaan yang sering ya semua kita tanyakan Mas. Kalau ngelihat proklamasi kan 1945. Ya. 2045 kan sering dibahas tuh 2045 Indonesia emas atau Indonesia cemas atau emas gitu. Nah, kalau Mas Dimas lihat 2045 tuh mengerucut nih kondisi supporter klub di Indonesia tuh seperti apa ini? Kan belum cepet ya, nggak nyampe 30 tahun lagi kan? Ya. Jadi 20 tahun lagi. Seperti apa tuh Mas? Nggak perlu 2045 sih. Kalau jadi bayangan Bawascor jadi gini. Bawascor tuh punya satu angan-angan atau ya let's say ambisi gitu juga. Jadi dari bersih-bersih sampah itu kita pengen bikin sesuatu yang punya dampak kepada sepak bola. Misalnya mengolah sampah-sampah itu, sampah-sampah plastik menjadi instrumen sepak bola. Aku nggak tahu jadi gawang atau jadi apa gitu ya. Tapi bayangannya adalah kalau ngomong konteks Jogja gitu ya, Asprov pernah berujar atau berstatement bahwa minimal di tahun 2000 berapa ya? Piala Dunia 2030-an lah, taruhlah gitu. Itu minimal ada satu anak dari Jogja sebagai pemain timnas. Ya saat ini ada hoki, tapi persaingan timnas ini kan lagi kenceng ya gitu ya, dengan teman-teman dari diaspora gitu ya, dengan semakin ya intinya geliat persaingan di skuad timnas ini kan beragam dan menarik gitu ya. Semakin ketat gitu ya. Nah, Bawascor itu punya angan-angan itu. Jadi olahan limbah plastik ini kita suplai menjadi instrumen sepak bola. Kita distribusikan di Jogja dan mungkin kalau ada wilayah lain yang mau gitu, tapi kita ingin punya bayangan dan mengamini apa yang disampaikan Asprov di beberapa tahun yang lalu bahwa minimal di tahun 2030 berapa itu ada satu anak dari Jogja yang menjadi pemain timnas. Itu bayangannya. Jadi mungkin belum sampai 2045, aku pikir apa yang dibayangkan Bawascor itu tercapai. Ya semoga juga ada dukungan dari teman-teman yang ada di Jogja maupun yang ada di Indonesia, bahwa penting untuk kita mensupport secara konkret gitu ya, karena kembali lagi stigma supporter itu kan lekat dengan kekerasan ya. Minimal dari 100 ini 25% lah kita ubah jadi energi positif gitu ya. Ya seperti halnya kita
mengambil sampah dan mengolahnya gitu. Atau mungkin seperti halnya yang dilakukan Bawa Skor hampir selama 10 tahunan Ya. lebih ini ya, semoga mereduksi atau mengurangi persentase tentang kemelekatan supporter itu menjadi salah satu elemen kekerasan Ya, dengan benar. cara seperti itu. Nah, mungkin ya sedikit banyak sudah mulai terasa mungkin Mas ya, dengan diskusi-diskusi yang jumlahnya teman-teman yang datang semakin Ya. banyak dan concern minimal mereka mau baca buku, terus Ya. melek literasi dan bagaimana mengedukasi supporter itu tidak hanya ya walaupun secara mendasar senang ketika klub itu menang dan tidak terlalu senang ketika klub itu kalah, tapi Ya. beyond di situ tidak melulu soal itu aja, tapi bagaimana supporter itu menjadi sebuah wadah komunitas dan individu dan berkumpul menjadi hal yang social responsibility-nya di kota masing-masing itu bisa tercapai. Nah, kemarin kita sempat nge-share di IG story kan Mas, yang netizen bertanya. Itu ada beberapa yang bertanya, tapi nggak mungkin semuanya kan, mungkin waktunya juga nggak cukup. Aku ngambil beberapa pertanyaan, mungkin dijawab singkat aja secara menyeluruh. Ini yang pertama dari ini salah satu legenda pemain PSM, Indika Arga Permana. Oke. Pemain Kapten kita bersama. Oke. Bikin podcast santai bareng rocker lagi dong Mas. Itu Ya. kapan? Kira-kira ada nggak? Oke, ya itu menarik. Jadi ya aku pikir santai bareng rocker itu bisa dibangkitkan dengan format yang lain gitu ya. Karena podcast ini masih menjadi satu siniar lah kita sebut ya. Kita kan pakai bahasa Indonesia. Jadi siniar ini jadi satu medium bahwa satu media untuk berbagi informasi. Kadang kita juga ngundang pemain untuk bercerita. Kan pemain-pemain bola ini kan permasalahan terbesar ketika diundang jumpa pers gitu kan selalu pernyataan-pernyataan normatif ya. Tim sedang kondisi oke, kita berjuang, mohon dukungannya semacam itu. Tapi Dalam tanda kutip ada kayak sudah kayak ketakutan ketika dipanggil teman-teman untuk diajak ngobrol. iya, textbook lah, Padahal selalu iya. textbook lah. Padahal kita tuh pengen tahu juga ekspresi dan selalu penasaran pemain bola ini kehidupannya semacam apa sih, seperti apa sih, suka baca komik nggak sih, simple suka hal-hal apa selain bola gitu. Karena yang kita tahu kan mereka ada di lapangan gitu ya, non sepak bolanya ya, walaupun kita juga follow sosial media mereka, tapi dapat kesan ngobrol dan didengarkan itu yang menarik dari misalnya program Santai Bareng Rocker dalam ini siniar gitu. Karena yang nanya juga pemain bola, paling harapannya mungkin Diundang lagi kali ya? diundang lagi atau jadi salah satu host mungkin. Oke, Mas menarik, Arga menarik. ini. Rumahnya jauh tapi ya. Yang kedua dari Ayo dukung PSIM. Oke. Kalau musim ini PSIM juara, ada nazar nggak Mas? Tidak perlu janji-janji, tapi sebenarnya pasti dilakukan gitu ya, apapun itu gitu loh. Tapi ya aku pikir nggak perlu berucap gitu ya. Intinya kita lihatlah liga ini, PSM ini di Liga 2 kan sampai mana gitu kan. Itu aja. Paling jalan kaki paling dari Mandala ke rumah atau Ya. rumah yang di Wonogiri. Iya. Atau Liana Tasno yang jalan lah. Berikutnya dari @lutfian_alif. Ya. Mas, kalau magazine dipajang di sekolahku kira-kira gimana ya caranya? Boleh nggak? Boleh, justru yang menarik adalah sekolahmu nulis untuk magazine. Nah itu. Nah, jadi pernah satu momen Bawa Skor datang ke sekolah Muhammadiyah mana ya? Muhammadiyah 1. Jogja. SMP Muhammadiyah 1. Nah, satu momen ketemu guru gitu ya, tapi ya belum di follow up gitu ya. Tapi kita menjelaskan bahwa ini jadi peluang untuk satu, teman-teman atau siswa nulis di media yang dicetak dan kita sebarkan di stadion. Pasti kan ada teman-teman dari SMP tersebut atau sekolah tersebut yang nonton PSIM. Nah, di satu berkolaborasi. Nah, Tidak hanya nonton tapi juga melatih anak untuk menulis sebuah zin itu tadi. betul, karena sebenarnya balik lagi nonton PSIM kalau cuma nonton terlalu biasa. Jadi bisa nih. Ya, bisa. Adik Lutfian Alif atau Mas Alif ini. Ya. Jadi nanti bisa Kontak lah. bisa kontak mungkin DM ke Ya, Bawa Bawa Skor Skor, untuk ditindaklanjuti. Kayaknya juga menarik sih mading-mading sekolah itu ada zin di situ. Ada zin. Yang ditulis oleh
teman-teman sekolah itu sendiri Iya. yang terkait dengan sepak bola ataupun itu. Terus terakhir dari @dulhak_19 tentang sekolah yang akan dibangun untuk orang nggak mampu, Mas. Tentang apa? Sorry. Tentang sekolah Heeh. yang akan dibangun untuk orang tidak mampu. Oke. Mungkin pernah berucap seperti itu, mungkin dulu ada satu cita-cita dari Bawaskor. Sebenarnya aku belum pernah berstatement itu sih, tapi misalnya konteksnya gini, Bawaskor tuh selalu bikin aktivasi free, magazine itu free, ya ada yang dijual di e-commerce gitu ya, tapi sejauh ini kalau teman-teman datang ke stadion dan juga datang lebih awal gitu ya, itu juga jadi cara untuk kalau kamu dapat magazine ya datang lebih awal jam 2.15. Nah itu free, kalian bisa manfaatkan itu. Nah acara-acara diskusi sejauh ini free, jadi atau nggak bayar gitu ya. Ya mungkin karena di kafe mereka harus beli gitu ya. Konteks karena kita sudah disupport sama ruang tersebut. Nah lebih kayak gitu, bagaimana aku menyadari bahwa ada hal yang bisa dibagikan secara gratis gitu, itu kita upayakan. Kita juga mencari apa ya, support yang lain gitu ya untuk membuat ini bisa, atau istilahnya jadi subsidi balik untuk teman-teman sehingga tetap bisa mendapatkan itu free gitu ya. Gitu. Saya dapat sponsor gitu. Jadi teman-teman masih tetap merasakan program-program Bawaskor itu free gitu. Iya. Tapi apapun itu semoga malah bisa terwujud ya, bikin kayak sebuah sekolah komunitas mungkin Iya, yang diinisiasi langsung dengan Bawaskor dan berkolaborasi dengan Iya. dengan elemen apapun, semoga bisa ya. Aku sendiri pribadi membayangkan Bawaskor tuh punya ruang kayak rumah gitu, terus punya lapangan bola, nggak perlu yang kayak mini soccer gitu, tapi lapangan yang di misalnya lapangan desa gitu ya. Terus ada satu ruang ya, kita bikin kelas nulis di sana, bikin kegiatan-kegiatan misalnya bercocok tanam gitu kan, jadi apa ya, energi supporter yang gede banget ini kan bisa jadi kesana larinya gitu. Amin amin, ya ya. Gitulah. Oke, terakhir Mas, mimpi seorang Dimas Maulana itu apa? Pengen keliling Indonesia jelas karena lagi di KNFI. Aku pikir konteks apa ya, diversity bahasa Indonesia ini apa ya, keragaman ini kan menjadi menarik gitu ya. Kita pengen tahu misalnya sesimpel pengen nonton ke Wonosobo gitu ya, karena pertandingan kemarin tuh kabut turun gitu ya. Itu kan sesuatu pengalaman yang menarik gitu ya. Tidak jauh dari Jogja tapi kita bisa menemukan pengalaman dan kita bisa membagikan. Nah, konteks yang kita pengen, aku pribadi pengen impikan ya pergi sejauh mungkin lihat sepak bola, dalam hal ini nggak cuma orang bermain bola ya, tapi bagaimana supporternya, apa yang terjadi di sana gitu ya. Itu sih, itu yang aku pribadi bayangkan. Dan dia bisa jadi produk, bisa jadi buku, bisa jadi film, bisa jadi pameran gitu. Itu sih. Oke, Mas Dimas Maulana, terima kasih Mas atas waktunya untuk ngobrol bersama. Semoga gerakan yang dibangun ini akan terus bergerak dan impact-nya juga terus ada di masyarakat ataupun di klub itu sendiri. Yang jelas gerakan seperti ini harus diperbanyak menurut kami, menurutku sih, supaya juga energi yang teman-teman teriak di stadion itu bisa beyond tadi itu loh, tidak hanya berteriak-teriak di lapangan, tapi di luar lapangan juga berteriak dengan visi misi tertentu, tapi yang jelas adalah good impact ke society, itu yang paling penting. Iya, benar. Terima kasih Mas Dimas atas waktunya. Sehat terus, semoga Good Talk. Bawaskor juga tadi terus bergerak. Oke, terima kasih Good Talk dan KNFI.